Oke. Nah, kali ini Mbak mau share caranya ngisi tugas yang tuas kemarin ya. Nah, gini, yang pertama kalian nanti akan masuk ke laman ini ya. Nanti kalian masuk dengan akun Google kalian. Gitu. Nah, pastikan masuk dulu ya akun Google kalian di Chrome-nya. Nah, kalau udah, nanti tampilannya sebentar. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Yang pertama, nanti kalian isikan nomor kelompok kalian di sini. Nomor kelompok kalian, kemudian nama kalian, juga kemudian kelas kalian, kelas 8A, B atau C atau D gitu ya. Nah, kemudian kalau udah di sini nanti pertama kali akan ada gambar. Oke, gambar dan cerita. Kalian nanti baca dulu ininya, baca dulu ya. Kemudian kalau udah, kalian lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini nanti kalian caranya gimana? Kalian isikan gitu ya. Kalian isikan tiap titik-titik. Nah, misalnya di titik ini. Nah, kita coba baca. Suatu hari ada 2 anak sedang mencoba memindahkan batu masanya 40 kg yang terletak 50 cm dari batu kecil sampai batu besar. Kemudian Ayu, yang perempuan ini Ayu, coba mendorongnya dengan gaya 400 Newton. Dan panjang dorongan ini, titik ini sampai ini itu 40 cm. Tapi nggak berhasil nih. Kemudian Bayu mau coba ini, tapi dengan gaya beda. Kalau tadi Ayu mau 400, bukan mau. Kalau tadi Ayu 400 Newton, Bayu mau mencoba dengan 800 Newton. Bisa nggak nih keangkat gitu ya. Tapi jaraknya belum diketahui nih Bayu gitu ya. Nah, kita masukkan tadi Ayu berapa di sini. Contoh ya, Mbak masukkan tadi Ayu kuasanya di sini titiknya berapa? 400 gitu ya. Kemudian jarak Ayu dari batu kecil berapa tadi gitu ya. Di bacaan tadi dilihat lagi ya. Nah, kemudian batunya masanya berapa di sini. Oke, ini nanti batunya dikalikan dengan nggak dikalikan juga nggak apa-apa. Jadi masa batunya berapa, jarak batu besar sampai batu kecil itu berapa sentimeter gitu ya. Kemudian Bayunya juga kita tuliskan tadi mau mencoba mendorong dengan gaya berapa. Kemudian kalau udah nanti kalian isikan semuanya. Nanti bakal di sini tertulis 5/5 atau kalian udah menjawab semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini kalian nanti mengelompokkan. Caranya gimana? Kalian klik gambarnya. Nanti kalian pilih benda ini termasuk dalam tuas jenis 1, 2 atau 3. Kalau kalian nggak tahu ini bendanya termasuk tuas jenis 1, 2, 3, kalian bisa mencari di Google. Contoh benda-benda tuas gitu ya. Tuas berdasarkan jenisnya, jenis 1, 2 atau 3. Kalau kalian nggak tahu gambarnya, ini gambarnya skop, ini angkong, kemudian ini ada gunting, ini ada pembuka tutup botol, ini pemotong kertas, kemudian ini ada jungkat-jungkit, ini ada staples, ada pinset, dan ada timbangan. Nanti kalian pilih, misalnya Mbak mau pilih yang skop termasuk tuas jenis berapa gitu ya. Tuas jenis 1, 2 atau 3, Mbak mau pilih ke tuas jenis 2. Nah, nanti di sini Mbak itu akan skop yang Mbak pilih tadi akan masuk ke tuas jenis 2 karena tadi Mbak juga pilih tuas jenis 2 gitu ya. Kalau kalau ini bukan termasuk tuas jenis 2 nih, tapi udah terlanjur masuk di tuas jenis 2, kita silang. Nah, kita ganti nanti pakai misalnya pakai yang lainnya ya, tuas jenis 2 coba di sini gitu. Oke, gitu. Kalau udah, kita pertanyaan selanjutnya. Di sini ada menjodohkan gitu ya. Coba misalnya tuas jenis 1, ini caranya tinggal diklik aja sekali, kemudian pilih yang mana gitu ya.
misalnya tuas jenis 1, pengertian tuas jenis 1 tuh apa sih? Titik apa berada di antara titik apa dan titik apa? Coba Mbak, coba pilih secara random ya. Kalau ini contoh penggunaan, ini alat yang gambar ya, itu pilihnya kalau contoh. Kalau tuas itu pengertiannya, misal Mbak pilih ini sama ini gitu ya, atau ini sama ini gitu. Nah, itu nanti bakal, kalau udah nanti kalian isikan di sini. Setelah di sini di sini ada jenis tadi ada berapa tuas itu tadi, di sini sampai 3. Jadi tuas jenis 1, tuas jenis 1 gitu ya, tuas jenis 1. Di sini tuas jenis 2, tuas jenis 3. Nanti deskripsinya gimana? Deskripsinya kalian tulis tadi titik apa? Titik berdasarkan yang udah kalian pilih tadi ya, titik kuasa, titik beban atau titik tumpu berada titik apa? Berada di antara gitu ya. Nanti kemudian dilanjut pakai contoh gitu ya, atau pakai contohnya penggunaan apa, contoh nanti tambahin. Kemudian ada contohnya apa, contoh bendanya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kalian nanti bakal disajiin gambar, itu adalah rumus persamaan dari tuas atau pengungkit ya. W dikali BT sama dengan F dikali AT. W itu adalah beban atau massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu berapa? 10. Kemudian BT ini jarak antara benda atau di sini bolanya sampai titik tumpu gitu ya. Dan kemudian ada F. F ini kuasa atau gaya dorong ya yang dilakukan. Kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu jarak dari titik tumpunya ini T sampai jarak dianya. Untuk mengisikan ini kita pecahkan masalah Bayu gitu ya, masalah Bayu. Tadi ya beban tadi berapa? Beban ini adalah massa dari batu kan tadi. Massa dari batu ini tadi dikali percepatan gravitasi. Ini massa batunya berapa tadi? Dikali percepatan gravitasinya. Kemudian ada lanjut di sini mana tadi? Lanjut di sini ada lengan beban. Lengan beban tadi apa yo? Jarak antara beban sampai titik tumpunya. Di sini di mana? Kita dari titik yang ini, dari jawaban yang ini ya, kalian isikan ini gitu. Pakai sentimeter pun tidak apa-apa gitu ya. Kemudian lanjut kuasa. Nah, ini kuasanya pakai kuasa Ayu atau Bayu. Kalau dari soalnya untuk memecahkan masalah Bayu, maka pakai gaya atau kuasa dari Bayu yang kalian isikan di sini gitu ya. Nah, kalau udah kalian tinggal pakai persamaan kan, W udah ketemu W-nya berapa, BT-nya berapa, dan F-nya berapa. Tinggal kita cari AT-nya. Caranya gimana? Kalau perpindahan ruas dari perkalian, gimana? Kalau kita cari AT-nya yang berpindah apanya? F-nya. Kalau perpindahan ruas tapi ini perkalian, makanya dibagi. Jadi AT sama dengan W dikali BT dibagi F gitu ya. Nanti kalian isikan hasilnya di sini gitu. Sudah? Alhamdulillah kalau udah selesai pengerjaannya, nanti kalian isikan perasaan kalian setelah mengerjakan ini. Sedihkah, bahagiakah, atau senangkah gitu ya. Kemudian nanti kalian tuliskan pesan dan pesannya, misalnya senang, sedih, atau ada kritiknya gitu ya, susah atau bagaimana. Kalau udah nanti kalian tinggal kirim di hand in work gitu ya, kalian pilih di hand in work ini. Nah, udah nanti jawaban kalian udah akan kerekam. Oke, sekian. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi.